Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak, saya Bu Erna Agustin dari SMK Putra Papan Bogor. Hari ini saya akan memberikan materi korespondensi untuk anak kelas 10 OTKP ya. Hari ini kita akan membahas tentang surat dinas bagian yang ketiga atau bagian terakhir. Oleh karena itu, sebelum belajar yuk sekali lagi Ibu ingatkan, mari kita berdoa semoga pelajaran kita hari ini lancar tanpa halangan suatu apapun. Berdoa, silahkan dimulai. Selesai, terima kasih. Dan selama COVID-19 ini tak lupa selalu Ibu ingatkan tentang protokol kesehatan. Jaga diri kita baik-baik, gunakanlah masker saat kita berada di luar rumah kecil, saat kita misalnya berada di tempat orang lain atau berkerumun, tapi jangan lupa tetap menjaga jarak nak ya. Jaga jarak, social distancing sehingga kita tidak akan tertular atau menulari orang lain. Dan ingat ya, pandemi ini kita semua mengalami, jadi jangan patah semangat untuk belajar. Baik, yuk kita akan membahas dan Ibu akan tampilkan tentang surat dinas ya. Jangan lupa siapkan pulpen, catatannya, dan Ibu akan mengulang surat dinas yang kemarin. Ibu akan share ya di sini ya. Ibu akan share di sini yaitu tentang Ibu akan share di sini tentang PowerPoint yang telah Ibu buat ya. Mudah-mudahan kalian semuanya melihat ya nak ya. Ini yang tanggal 13 itu yaitu surat dinas yang pertama ya. Surat dinas yang pertama ini isinya tentang apa yang kalian pelajari, yaitu surat-suratnya ya. Ada di sini surat keterangan ya. Ada surat di sini surat mohon maaf ini surat keterangan biasa, ada referensi rekomendasi. Oke. Dan nanti yang kedua yaitu di sini Ibu memberikan lebih banyak surat lagi, yaitu kemarin kita belajar tentang pemberitahuan, undangan, kuasa, keterangan, referensi. Pemberitahuan memberitahukan tentang sesuatu ya. Oke, bentar ya, ada teman yang masuk dulu, Ibu terima dulu ya. Ya memang begini kalau kita belajar ya, keluar masuk gitu ya. Pemberitahuan, undangan, kuasa, keterangan, referensi, ada rekomendasi juga ya nak ya. Artinya di sini bahwa selama kita belajar membuat surat, kita harus tahu tentang bagian-bagian jenis-jenisnya. Kenapa? Karena nanti kita tahu bahwa selama menjadi sekretaris nanti kita akan disuruh membantu membuat surat-surat itu. Oke, ya. Surat pernyataan tadi sudah jelas ya, menyatakan dengan sebenarnya. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini nama Erna ya, kelas 10 OTKP, alamat Jalan Raya Cimandala, telah melakukan kesalahan karena tidak pernah belajar, dan saya berjanji akan belajar setiap hari agar saya naik kelas ya. Jika nanti saya bolos lagi, saya boleh disentil. Nah, misalnya begitu. Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya seperti itu. Nah, artinya apa? Ya, artinya kalau kita sudah membuat surat pernyataan itu menyatakan diri ini ya, bahwa diri ini itu telah melakukan kesalahan dan berjanji. Itu pernyataan ya. Saya menyatakan bahwa rumah ini milik saya yang alamatnya. Jadi pernyataan itu menyatakan diri kita ya, menyatakan gitu ya nak ya, bahwa
apa yang kita lakukan itu, yang saya tulis itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tanpa ada paksaan siapapun. Ya, saya memberikan rumah ini kepada Kaila tanpa paksaan siapapun, di atas materai, di atas apa tuh kertas bersegel. Nah, jadi nanti kalau satu saat anak ibu, saudara ibu bilang, maaf Mbak Kaila, ini rumahnya ibu saya, boleh saya minta lagi? Oh, udah dikasih kan, udah dihibahkan. Ini surat pernyataannya gitu. Ya, jadi kalau kita sudah menyatakan, hati-hati. Jadi kalau misalnya orang menyatakan, misalnya kayak sekarang, oh ya, hari ini tanggal 27 ya, itu tanggal 28 Oktober yang kita peringati sebagai hari Sumpah Pemuda. Menyatakan bahwa pemuda seluruh Indonesia ini mengakui satu. Sumpah Pemuda masih ingat nggak sih isinya ada berapa sih? Nah, ya, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia yang ketiga. Jadi kalau kita, aduh Bu lagi boring ya Bu, nah itu bahasa gaul tuh antara Inggris sama Indonesia dijadikan satu. Tetapi kalau resmi seperti kita sekarang ini menggunakan apa? Menggunakan bahasa yaitu baku atau bahasa resmi. Bahasa yang digunakan di sekolah di Indonesia, bahasa yang menyatukan antara guru dengan siswa yang bisa mengajar nanti di sekolah itu menggunakan bahasa satu, bahasa Indonesia. Boleh nggak Bu digabung dengan bahasa daerah? Boleh, tapi itu jika mengajarnya di SD. Jadi kelas berapa ya? Kelas 1 sampai kelas 3 atau berapa? Atau sampai kelas 5 atau kelas 6. Boleh dicampur karena Pak SD itu merupakan mereka belajar bahasa Indonesia. Waktu kecil kalian menggunakan bahasa ibu, bahasa daerah, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Banjar, bahasa Madura, bahasa apa itu Bugis, bahasa macam-macam. Biar anak mengerti maka digabung. Nih, misalnya ibu ngerti bahasa Sunda punten ya nak gitu. Jang apa itu kadieu heula. Maaf ya misalnya gitu. Nah, sini misalnya menggunakan bahasa Sunda. Sini bilangnya hatur nuhun apa? Hatur nuhun terima kasih. Anak diajarkan hatur nuhun itu artinya terima kasih. Bahasa anak kecil masih boleh, tapi kalau SMP ke sini harus bisa menggunakan bahasa ini sebagai bahasa resmi di sekolah. Nah itu. Makanya ini ngomong-ngomong tentang resmi. Oleh karena itu tentang resmi berarti kita tentang masalah semangat Sumpah Pemuda. Oke ya. Ya. Terus di sini ibu juga akan memberikan ini ya bagian yang ketiga hari ini. Ya. Yang ketiga hari ini surat terakhir bahwa kemarin ibu sudah memberikan pada kalian yaitu tentang apa di sini? Tentang surat-surat tentang surat-surat dinas. Bentar ya nak, masih ada yang masuk. Ya. Ya, jadi kalau di sini ibu akan memberikan tentang apa itu misalnya surat dinas yang ketiga. Nah, ini. Ya. Oke, bentar ya nak, ibu rapikan dulu. Bahwa bagian ketiga di sini ya, ibu mengulang kembali struktur bagian surat. Ya, di sini ada kepala surat dan seterusnya sampai inisial. Dan di dalam bab 1, bagian 1 dan 2 kalian sudah belajar ini 13 surat. Oh berarti suratnya banyak, lebih dari 15 ya. Kita sudah belajar dari 13 surat yang kemarin bagian 1 dan kedua, yaitu tentang 1 surat pemberitahuan, 2 surat undangan, 3 surat kuasa, surat keterangan, surat referensi, surat pernyataan, memo, terus nota dinas, surat edaran, surat pengantar, surat perintah, surat instruksi, surat tugas. Udah 13 surat ya.
Kita ulang lagi ya, pemberitahuan memberitahukan, undang mengundang. Puasa itu ada yang diberi puasa, ya. Surat keterangan berarti menerangkan tentang sesuatu. Referensi itu ada rekomendasi. Referensi berarti kita dinilai, nilai kita. Rekomendasi direkomendasikan. Pernyataan ya. Terus rekomendasi ya, memo, nota dinas. Memo sama nota itu hampir sama ya. Edaran berarti ini ada edaran untuk orang banyak dari pejabat yang berwenang. Pengantar itu berarti kalau saya mengantarkan barang, misalnya saya mengantar barang, maka ada surat pengantarnya bahwa yang membawa barang ini namanya Ibu Erna, kurir atau petugas atau guru dari SMK Pedrabapan yang diminta oleh pimpinan untuk mengantarkan barang ke sekolah lain, misalnya seperti itu, ya, oke. Terus di sini udah surat pengantar. Surat perintah, memerintahkan berarti dari apa? Atasan kepada bawahan. Ya. Besok hari Sumpah Pemuda, Bapak Ibu guru dan staf semuanya tolong mengikuti acara yang akan diselenggarakan secara online memperingati Sumpah Pemuda dalam HTTP bla 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 dan seterusnya. Bahwa kita akan menggunakan atau upacaranya menggunakan misalnya Zoom atau Meet. Nah, itu monggo seperti itu. Itu artinya perintah. Males kan diperintahkan. Siapa yang menyuruh? Atasan kita lah. Gitu. Yang nyuruh Bu Erna males misalnya, ya. Perintah itu dari pimpinan atau pejabat di atas kita, gitu ya, Nak ya. Instruksi sama. Ya, sama perintah atau instruksi ya. Kalau instruksi berarti untuk melakukan sesuatu. Kalau perintah itu nyuruh memang gitu. Kadang-kadang bolehlah kita nggak mau mengikuti perintah, tapi instruksi wajib. Ya, instruksi presiden. Presiden memberikan instruksi kepada menteri, kepada kepala daerah, kepada bupati, gubernur, wali kota, kepala desa, semuanya, warga untuk mematuhi COVID-19 itu berarti kita harus menjaga jangan sampai kita tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Itu presiden menginstruksikan ya, wajib menggunakan masker, gambar masker di mana-mana, kantor, rumah sakit, ya di jalan. Sampai polisi pun nilang kalau misalnya kita tidak menggunakan masker. Karena apa? Karena COVID-19 itu benar-benar penyakit yang belum ada obatnya dan nggak kelihatan masalahnya. Kalau virusnya segede misalnya gelas, kelihatan. Ada virusnya COVID, minggir, kelihatan. Dibuang, kelihatan. Ini kan nggak kelihatan. Bisa dilihatnya juga pakai mikroskop yang masih yang juga ya, misalnya mikroskopnya bukan yang biasa tetapi yang bisa mendetail melihat yang pakai kecil. Nah itu makanya coba Allah itu menciptakan sel atau penyakit ataupun yang lebih kecil yang kita tidak bisa lihat tapi mematikan orang di seluruh dunia. Ya, gitu. Makanya itu ada instruksi supaya kita itu semuanya sehat. Oke ya, ada surat tugas yang menugaskan berarti kita disuruh pergi, ada tugas yang harus kita kerjakan. Nah itu. Nah sekarang ini ada surat perintah. Ya, surat perintah di sini yang dikeluarkan oleh instansi yang lebih tinggi yang ditujukan kepada pihak yang lebih rendah. Mohon maaf nanti jika Ibu salah memberikan nomor ya. Ini berarti harusnya surat apa di sini? Ini nomor 14 ya, bukan nomor 11, nomor 14. Surat perintah yang dikeluarkan oleh instansi pihak yang lebih tinggi kepada pihah yang lebih rendah atau bawahan. Ya, ada namanya, alamatnya, petunjuk surat perintahnya apa. Nah, surat perintah itu ada di bagian isi. Tadi kepala surat ya.
nama, alamat, petunjuk, dan nomor. Terus ada bagian isi. Isinya apa? Nama, jabatan, nomor induk pegawai, orang yang mendapatkan perintah. Ini namanya juga surat perintah dinas ya nak. Berarti ada NIK-nya atau nomor induk apa? Nomor induk pegawai. Isi perintah, jangka waktu yang diperlukan, dan sebagainya. Juga ada bagian kaki. Jadi ada kepala, bagian isi, dan bagian kakinya. Yaitu bagian kaki itu nama tempat, tanggal bulan tahun, surat perintah dibuat, jabatan pemberi perintah, siapa yang nyuruh, gitu ya, nama terang, nomor induk, ya, stempel, dan penulisan. Ya, jadi kalau kita di sini ada surat perintah itu dari atasan kepada bawahan, jadi harus jelas, ya, jelas mana apa yang dikerjakan di sini. Surat perintah, ya, minta maaf ibu. Nah ini contohnya surat perintah kerja, ya, memerintahkan kepada nama, itu ada namanya 3 orang di sini untuk melakukan pekerjaan. Ini ada surat perintah tadi. Di sini ada nomornya. Jadi menuliskannya di tengah-tengah. Ini ada surat, ini ada kop, ini di tengah-tengahnya. Itu ya nak ya. Ya, jelas, nanti kalian bisa lebih jelasnya lihat sendiri juga di situ. Ada juga di sini surat instruksi yang berisi perintah yang dilengkapi dengan petunjuk, gitu ya. Ya, di sini ada instruksi tadi, ya, ada instruksi, ya, yang digunakan di lingkungan pemerintahan dan di lingkungan swasta. Oh, sudah masuk ke sini ya, nah instruksi ya, itu sudah ada. Tuh, ya, ditujukan kepada banyak pihak. Oke, nah ini contohnya. Dan di sini juga ada surat tugas, sudah ya. Surat tugas itu ya datang dari pihak lebih tinggi kepada pihak yang lebih bawah. Jelas ya. Nah, surat tugas ini dapat langsung mengenai penugasan yang melandasi pemberian tugas. Surat tugas dan instruksi itu beda ya, hanya secara teknik pembuatan dan isi surat saja yang beda. Kalau surat perintah mempunyai pertimbangan considerance itu, atau considerance itu apa? Hal-hal yang menjadi dasar untuk melakukan perintah. Menindaklanjuti keputusan presiden nomor berdasarkan surat pernyataan surat keputusan kepala sekolah SMK Putra Pakuan, maka ini bagian kesesuaian kurikulum membuat surat berdasarkan surat keputusan kepala sekolah nomor tentang maka. Nah itu berarti instruksi seperti itu ya. Oke, nah ini suratnya seperti ini, contohnya sudah ada. Nah ini sudah selesai, artinya di sini bahwa dalam surat-surat dinas itu tadi banyak bagian-bagian surat. Yang harus kalian lakukan di sini yaitu, minta maaf ya. Nah, yang harus kalian lakukan yaitu di sini kalian mencatat semua jenis-jenis surat tadi dan mengetahui tentang perbedaan dari masing-masing surat. Minimal kalian mengetahui tentang artinya. Oh, surat tugas itu artinya menugaskan kepada seseorang. Misalnya saya bilang, Alif, ya Bu, tolong besok Ibu menugaskan Alif dan temannya, tadi 2 teman ya, tolong besok masuk sekolah, yuk kita akan beres-beres ruangan kelas karena Senin kita akan belajar. Iya Bu, itu saya menginstruksikan, meminta. Ya, jadi kalau instruksi sama tugas mirip-mirip ya nak ya, tetapi ada tadi bedanya. Kalau instruksi itu kadang-kadang untuk semuanya, tapi tugas biasanya sudah tertentu orang yang ditunjuk. Tapi kan saya menugaskan. Ibu meminta saya untuk ke sekolah, Bu, iya nak, minta tolong. Itu kalau bahasa lisannya yang halus. Tetapi bahasa tentang surat itu ada instruksi, ada surat tugas. Ya.
Kalau untuk bener nggak sih Erna teh kerja di saya ini emang orangnya baik? Oh iya Ibu, saya nanti akan memberikan surat rekomendasi dari pimpinan saya. Referensi itu artinya apa? Ternyata nilainya tuh Erna tuh nilainya bagus kok, rajin di sana. Rekomendasi itu saya menyatakan bahwa selama bekerja di kantor saya, Ibu Erna itu mengerjakan semua tugas dengan baik, rajin, tidak terlambat, dan itu semuanya yang baik-baik dari orang yang dinilai. Tapi kalau referensi kami Ibu nggak tahu bener nggak baik itu tuh nilainya, itu referensi yang tadi. Oleh karena itu, tugas kalian yaitu kalian mencatat tadi tentang surat-surat tadi, dan yang terakhir yaitu kalian nanti memperhatikan apakah semua surat tadi ada bedanya. Cari yang penting aja. Oke? Nah, ya anak ya. Ini berarti kita membahas tentang bentuk surat, ya, bagian-bagian surat, upload, melipat, apalagi ya, surat, kalau tidak salah surat pribadi. Surat pribadi sudah dikerjakan belum? Yang merasa belum mengerjakan, ya. Boleh ditulis tangan Bu, boleh. Tapi syaratnya Ibu bisa baca. Bisa baca itu artinya huruf besar sama huruf kecil itu jangan sama tingginya. P huruf besar begini, P huruf kecil begini, jadi sama tingginya, Ibu nggak tahu bedanya. Jadi kalau huruf besar P di sini, kecilnya berarti ada di sini. Jadi huruf besar kecil itu bisa dibaca. A, I, U, E, O-nya jelas. Kan korespondensi, nah. Harusnya Ibu meminta kalian itu punten, yaitu diketik, wajib. Makanya anak sekretaris, anak 10 OTKP tidak boleh kukunya panjang. Enggak boleh. Kukunya harus pendek supaya nanti mengetiknya nggak loncat-loncat, nggak mental-mental. Ya, diketik. Ibu sudah bilang minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu, supaya kalian ke rumah kakak, ke rumah saudara. Misalnya kalau warnet itu dibuka tapi cuma 3 atau 4 orang, cuma paling lama 1 jam untuk melatih tangan kita untuk mengetik cepat. Ya nak, jadi semua tugas itu nanti bisa diketik. Ya, dari mulai nanti kop surat sampai membuat kop sampai segala macam ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa segera sekolah sehingga itu bisa memberikan kepada kalian. Nanti di sini sebenarnya bisa nggak ya kalian nanti melihat apa yang itu tampilkan, sehingga kalau nanti dengan dengan di televisi bahwa kalian di sini sudah bisa mengerjakan atau sudah bisa mengetik dengan baik ya. Itu ya, surat juga. Dan yang kedua surat. Nanti yang terakhir surat niat. Jual beli. Oke. Tugas kalian yaitu kalian mempelajari semua surat itu dengan baik, dan nanti kalian bisa membuat 2 surat. Tapi ingat, tugasnya nanti akan Ibu kirimkan ke Google Classroom ya, sehingga kalian nanti bisa membuka tugasnya apa. Jelas ya, Ibu nanti akan memberikan tugas yaitu membuat surat lewat Google Classroom ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu minta Snell yang korespondensi tolong dirapikan, dan jika kalian nanti ada waktu, tolong nanti kalian kumpulkan ke sekolah mulai hari ini atau mulai besok. Boleh kalian titipkan ke Pak Satpam, nanti Ibu akan memberikan kardus. Di situ nanti tolong, ini kardus ini isinya untuk Snell Hektar anak 10 OTKP, yaitu pelajaran korespondensi saja. Ya, kumpulkan Snell Hektar anak 10 OTKP korespondensi saja. Ibu nanti simpan di Pak Satpam depan
Sehingga kalian nanti tinggal mengumpulkan, Bapak ini pelajarannya Bu Erna Kores, nanti kalian tinggal masukkan ke situ. Tapi jangan lupa kalian SMS, Bu, saya sudah mengumpulkan nama ini gitu ya. Oke, kumpulkan langsung pulang. Jadi tidak boleh lama-lama di sini untuk mengumpulkan. Nanti begitu ibu sudah koreksi, ibu nilai ya, insya Allah nanti hari Sabtu atau hari Senin siangnya kalian bisa ambil, dan jika sudah ibu nilai, ibu periksa, tolong nanti ibu minta orang tua menandatangani di bawahnya. Misalnya surat dinas kalian buat, terus habis itu ibu koreksi, misalnya nilainya A, kalau nilainya ibu nanti A, B, C, D gitu ya nak ya, misalnya amin. Sebentar ya, koneksi jaringan terputus, mencoba menyambungkan kembali, mudah-mudahan bisa tersambung ini ya. Halo internet, halo, mudah-mudahan tersambung ya nak ya. Ya, apakah kalian masih mendengar suara ibu nak? Dengar Bu. Oke, ya minta maaf ya, tadi jaringan terputus, terpaksa ibu harus membuka ya, membuka ini apa, membuka internet dulu ya, yang dari HP-nya ibu. Oke, nah tadi ibu masih ngomong ya nak ya. Ya, ibu ulangi lagi. Setelah selesai pelajaran ini nanti kalian yaitu mengumpulkan tugas-tugas korespondensi ya, mungkin mulai hari Jumat gitu ya nak ya, atau Jumat siang gitu ya nak, kalian kumpulkan sehingga ibu bisa ngambil hari Sabtunya, dan ibu nanti bawa pulang, ibu akan koreksi di rumah. Terus habis itu nanti Senin ibu akan bawa, sehingga hari Selasa, hari Senin siang bisa kalian ambil, yaitu ya nanti ibu akan memberikan tugas di Google Classroom, yaitu tugasnya tentang membuat surat. Tapi nanti ibu akan bilang dulu di grup di kelas ya. Mudah-mudahan kalian semuanya di sini dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan sehat, dan ibu minta nanti pada waktu kalian belajar, jika ada pertanyaan yang kamu belum mengerti, kalian boleh bertanya kepada ibu. Oke ya, sebelum ibu akhiri, ibu lihat chat dulu apakah ada pertanyaan. Ternyata tidak. Ibu tanya kepada kalian, apakah ada yang ditanyakan kepada ibu sayang tentang pelajaran kita hari ini ya. Minta maaf ibu putus-putus ya, mudah-mudahan nanti materinya nanti tidak terputus lagi, dan kalian bisa nanti ibu share materi korespondensi hari ini di grup ya. Ada yang ditanyakan? Oke, karena tidak ada, ibu akan tutup materi kita hari ini. Ibu minta maaf sudah ya ibu. Oh iya, yang tugas yang kemarin telepon ya, teksnya itu kalian lampirkan, kalian boleh difoto teksnya. Misalnya begini, ibu nelpon kalian, misalnya ibu nelpon misalnya Risma ibu telepon, selamat pagi Risma, selamat pagi ibu, bisa dibantu? Oh iya Risma, ibu mau nanyakan, Bapak Ginanjar ada tidak? Mohon maaf ibu, Bapak Ginanjar lagi rapat, sepertinya tidak bisa diganggu ibu, apakah ada pesan yang bisa disampaikan? Jadi kita seperti ngobrol saja nak, tidak perlu harus selamat pagi di sini SMK Putra Pakuan begini. Jika ini kerjasamanya, jika yang menerima tadi belum menyebutkan, bisa ditanya. Misalnya tadi Risma nelpon itu lupa ngomong perusahaannya, dan nelpon Bu Erna, selamat pagi ibu, di sini Risma, bisa dibantu? Oh iya Risma, apa benar di sini PT Dirgantara Bhinneka? Benar ibu gitu. Apakah Bapak Ginanjar ada? Nah, baik ibu, mohon maaf Bapak Ginanjar hari ini lagi rapat penting, mohon maaf tidak bisa diganggu ibu. Apakah pesan ada yang bisa saya sampaikan nanti ibu kalau Bapak Ginanjar selesai rapat? Jadi seperti ngobrol gitu nak ya.
jangan kaku gitu ya. Oke, ibu minta tadi kemarin sudah ada yang ngasih videonya ke ibu ya, makasih, udah bagus ya. Jika nanti kaku-kaku nggak apa-apa, latihan dan latihan dan latihan, sehingga nanti begitu ibu praktek itu langsung telepon. Hari ini juga misalnya April tuh telepon, April kalau angkat telepon dia iya bu, kering angkat. April open kamera ya, open kamera, kameranya agak jauh seperti begini, sehingga nanti Aprilnya nerima telepon begini. Selamat pagi ibu, di sini April. Selamat pagi, di sini April, bisa dibantu? Maka ibu menanyakan, maaf dengan Mbak April, benar nggak ini SMK Putra Papan? Benar ibu, bisa dibantu apa ibu? Nah, begitu. Makanya yang nelpon, yang memberikan telepon atau yang terima telepon harus ada kerjasama. Jangan salah, ulang, nggak perlu diulang. Ya, ikut aja nanti gimana ceritanya. Anak telepon marah-marah gimana? Kering, Fitria nelpon. Selamat pagi dengan Fitria. Bosmu ada enggak? Ini siapa sih? Enggak usah nanya siapa. Ada enggak bosnya? Fitrinya kedor. Oh maaf ibu, maaf dengan siapa ya? Maaf bu, tutup aja Fitria. Kata temennya, kenapa ditutup? Ih, orangnya marah-marah takut. Nah, ya, kadang kita nggak pernah tahu ya. Di kantor itu kan belum tentu semua orang nelpon itu kan kadang-kadang niatnya baik. Mungkin ada yang niatnya jahat ya. Atau ada orangnya yang lagi marah-marah ya mungkin ya. Nah, nanti kita kan nggak pernah tahu. Nah, ya. Jadi, ikutin alur. Yang penting tahu bahwa kamu nerima. Kamu siapa? Saya Erna, saya sekretaris dari Bapak Ginanjar. Dari PT ABC. Jalan Raya Cimandala, kilometer 50. Nah, saya tahu siapa saya. Gitu. Jadi jangan sampai nanti nggak tahu. Maaf, ini PT ABC. Oh iya bu, iya benar. Masih mikir dulu. Nanti makanya saat praktek tidak seperti itu. Oke ya, itu tentang telepon yang kemarin ya. Makasih sayang udah nanya ya. Jadi nanti tugasnya tetap dikumpulkan. Sayang, kan ibu bilang kemarin yang di Google Classroom ya, belum ada yang mengumpulkan di Google Classroom. Ya, tolong dikumpulkan. Makasih sayang. Boleh dikumpulkan itu fotonya ya, sampai nanti fotonya dua-duanya ngumpulin. Bu Erna lagi begini di foto ya. Apa tadi fotonya siapa ya? Reska ya. Reskanya jika lagi nerima di foto dan dikirimkan catatannya itu tadi. Jelas ya? Yang nanti tentang telepon, Reskanya lagi begono ya. Misalnya Rismanya lagi begono di foto, langsung masuk Google Classroom dan catatan telepon tadi di foto dimasukkan juga. Selesai gitu nak ya. Apa biar nggak bingung-bingung nak, begini aja bawanya. Tapi nggak apa-apa ya, nggak boleh ya nanti ya, gitu aja. Lagi begono ya nak, bawa telepon sama itu. Gitu ya nak ya sayang. Ada lagi yang ditanya tentang tugas, ibu lihat chat lagi. Nah, Kayla udah terjawab belum nak pertanyaannya? Udah tuh ibu. Makasih sayang ya. Jadi nanti Kayla misalnya sama Rizka telepon, makanya foto Kayla lagi begini di telepon. Tapi ingat menggunakan seragam. Ya, rapi. Ya kalau ketahuan bahwa kalian itu anak sekolah, oke? Dan ini praktek kan, namanya praktek pasti akan menilai. Jelas? Dari nanti itu, ibu boleh nggak kalau misalnya itu rekaman? Kalau ke ibu kan ada rekamannya. Selamat pagi ibu begini, boleh. Nanti kalau enggak ibu akan telepon kembali. Kayla siap, nanti ibu yang telepon. Kapan? Nanti ibu akan memberitahu bahwa hari tanggal merah hari apa ya? Tanggal 28 atau tanggal 29 atau Sabtu atau hari Minggu. Hari Sabtu dari pukul 9 pagi sampai pukul 10 ibu akan telepon. Dan kalian siap di depan misalnya teleponnya. Nanti begitu telepon ibu akan menuliskan di sini.
Kaila dan teman-teman bagian terima ibu yang akan nelpon. Ya, PP-nya apa? Nanti ibu akan tuliskan. Kalian bekerja sebagai PP ini jelas. Ibu akan telepon dan nanti kalian boleh difoto saat menerima telepon dari ibu. Ini yang kedua tugasnya. Jadi yang tadi fotonya yang di kelas tadi latihan. Yuk latihan yuk Risman, latihan yuk sama aku yuk latihan. Sehingga kalau ditelepon ibu benar, ibu sinyal saya jelek jadi suaranya putus-putus Mary, ya nggak apa-apa. Asalkan Mary-nya nggak jelek, ibu nggak jelek. Ya Mary ya. Nanti ini latihan di classroom. Sok mangga latihan. Kaila sama temennya latihan, nanti kamu telepon ya, aku yang nerima, terus nanti temannya gantian. Kaila yang telepon, temannya nerima, gitu ya. Dan nanti mungkin minggu depan, yang jangan Sabtu besok lah, minggu depan ibu gantinya nelpon ya. Kalian tinggal nunggu aja. Jelas? Itu dari ibu ya nak. Terima kasih atas pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan surat dinas hari ini berguna buat kalian insya Allah, sehingga suatu saat ada tugas tentang surat dinas kalian bisa mengerjakan ya. Tugas nanti ditunggu di Google Classroom ya sayang. Mudah-mudahan hari ini bisa ibu share sehingga kalian bisa mengerjakan. Jangan lupa catatannya yang rapi sehingga bisa digunakan sampai nanti kelas 3. Terima kasih, salam buat keluarga kalian yang nemanin kalian belajar hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat. Jangan lupa protokol COVID-19 dilaksanakan dengan baik. Saya Ibu Erna Agustin, SMK Putra Papan Bogor, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kaget Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sayang, makasih ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih nak ya.